di lingkup keluarga, kita butuh manajemen keluarga, manajemen keuangan syariah, atau bisa juga kita sebut sebagai manajemen keuangan langit dengan rumus 3P: perolehan, prioritas, dan pengeluaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, suatu hari seorang sahabiat nama Hindun binti Utbah datang menghadap Rasulullah SAW dengan kegelisahan di hatinya. Ia datang mengadu tentang suaminya, Abu Sufyan radhiyallahu anhu, yang juga merupakan tokoh terpandang, namun kikir dalam memberikan nafkah pada keluarganya. Hindun bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah untukku dan anak-anakku yang cukup, kecuali hanya jika aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku ini berdosa ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab dengan sebuah kaidah emas, "Ambillah dari hartanya secara ma'ruf apa yang cukup untukmu dan anak-anakmu." Kisah ini mengajarkan kita dua hal yang fundamental. Pertama, nafkah keluarga adalah kewajiban syar'i yang tidak boleh disepelekan. Kedua, dalam Islam, harta harus dikelola dengan azas kecukupan, azas al-kifayah, bukan azas ketamakan. Kisah berikutnya. Mari kita kembali sejenak ke pasar Madinah, 14 abad silam. Ada seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf. Ketika berhijrah, ia datang tanpa sepeser pun harta. Namun, saat ditawari oleh sahabat yang oleh Rasulullah dipersaudarakan dengannya, Sa'd bin Rabi radhiyallahu anhu, separuh harta yang dia miliki, Abdurrahman bin Auf menolak dengan halus dan hanya berkata, "Dullani ala suq, tunjukkan padaku di mana letak pasar." Hanya dalam waktu singkat beliau menjadi orang yang terkaya. Namun, tangannya jauh lebih cepat memberi daripada menerima. Baginya, harta hanya ada di tangan, bukan di hati. Lalu lihatlah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saat beliau memimpin, manajemen keuangan yang dikelola dengan begitu takwa, hingga para petugas zakat berkeliling membawa harta, namun tidak ditemukan satu orang pun miskin yang mau menerima zakat pada waktu itu. Itulah kejayaan saat syariat menjadi panglima ekonomi. Namun, lihatlah kondisi kita hari ini. Secara kolektif, umat Islam saat ini adalah pasar terbesar di dunia. Tapi ironisnya, kita seringkali hanya menjadi objek jajanan sistem kapitalisme ini. Kita terjebak dalam perlombaan semu. Kita bekerja keras di bawah tekanan sistem yang materialistis, hanya sekedar untuk membiayai gaya hidup yang mereka ciptakan. Kita merasa bebas, padahal kita sedang dijajah secara finansial melalui keinginan-keinginan yang mereka paksakan. Inilah semacam luka kolektif kita sebagai seorang muslim, sebagai kaum muslimin. Rumah tangga yang tampak mewah di luar tapi kering kerontang dan penuh kegelisahan di dalam, ya, karena jeratan utang, jeratan gaya hidup, ya, dan transaksi-transaksi ribawi. Sistem kapitalisme punya satu prinsip: keinginan manusia tidak terbatas, sementara sumber dayanya terbatas. Apa akibatnya?
Manusia didorong menjadi serakah dan kompetitif secara tidak sehat. Dalam Islam, prinsipnya terbalik. Sumber daya itu sebenarnya cukup untuk semua orang. Apa yang Allah sediakan di bumi ini, insya Allah cukup. Tapi tidak akan pernah cukup hanya untuk satu orang yang serakah. Kapitalisme menciptakan budaya hedon, budaya yang kita sebut sebagai hedonisme. Mereka menciptakan istilah frugal living hanya sebagai tren saja. Padahal Islam sudah punya prinsip zuhud sejak lama. Mereka menciptakan pay later agar kita bisa membeli masa depan dengan utang hari ini. Ini bukan sekedar kemudahan transaksi. Ini adalah penjajahan mental agar kita terus bergantung pada sistem mereka. Kita mengingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi mempedulikan dari mana ia mendapatkan harta. Apakah dari jalan halal ataukah dari jalan yang haram. Hari ini zaman itu seolah-olah sudah tiba. Kita lebih takut dianggap tidak dianggap ya. Kita lebih khawatir tidak dianggap update oleh orang-orang di sekitar kita daripada takut memakan harta riba yang jelas-jelas Allah telah haramkan. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Lantas bagaimana kita memutus rantai ini? Di lingkup keluarga kita butuh manajemen keluarga, manajemen keuangan syariah, atau bisa juga kita sebut sebagai manajemen keuangan langit dengan rumus 3P: perolehan, prioritas, dan pengeluaran. Prinsip pertama, perolehan. Rasulullah SAW berpesan, kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya, wa an malika min aina tasabahu wa fi anfaqahu. Dan tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana, untuk apa ia belanjakan. Pastikan sumbernya halal, tidak terkait dengan harta zalim, riba, maisir, koror. Harta haram adalah menghalang doa dan menghancurkan kebahagiaan anak-anak kita di masa depan. Prinsip yang kedua, prioritas. Bagaimana kita mengalokasikan harta kita. Bentuk nafkah haruslah ma'ruf, sesuai kepantasan dan kemampuan. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seorang dianggap berdosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Jangan kebalik. Dalam Islam, urutan alokasi harta bukan berdasarkan apa yang diskon hari ini, tetapi kebutuhan pokok agar bersifat daruriyat. Fokus pada fungsi, bukan pada gengsi. Itu kalimat kuncinya. Kemudian utang. Ini juga kita harus selesaikan segera. Jangan bergaya mewah di atas air mata orang yang kita utangi. Yang ketiga, ada zakat, infak wajib, dan bisa bersedekah. Ini bukan pengeluaran, tapi insya Allah menjadi pembersih. Harta tidak akan berkurang karena sedekah, sabda Rasulullah. Kemudian prinsip terakhir, yang ketiga, pengeluaran. Inilah rahasia keberkahan. Atur pengeluaran kita berdasarkan urutan hukum syariat. Yang pertama wajib. Tadi membayar utang, zakat, nafkah pokok keluarga, dan seterusnya. Kemudian yang sunnah. Ada sedekah-sedekah, memberi hadiah kepada kerabat, mengeluarkan wakaf produktif, dan seterusnya. Kemudian yang mubah. Kita bisa membeli sesuatu untuk kenyamanan hidup yang tidak berlebihan, yang mengganti peralatan-peralatan di rumah yang sudah lapuk dan seterusnya. Kita harus menghindari yang makruh, misalnya membeli barang yang tidak bermanfaat atau hanya menuruti tren sesaat. Kita khawatir disebut FOMO. Kemudian kita juga harus menjauhi yang haram, menghindari israf, tabzir yang mengeluarkan uang untuk kemaksiatan, menghamburkan harta secara sia-sia dalam kemewahan yang melampaui batas. Kita ingat pesan Allah SWT dalam surah Al-Isra, sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Innal mubasyirina ikhwanu syayatin.
Jangan sampai harta kita menjadi bahan api neraka karena kita salah dalam menentukan urutan-urutan prioritas. Sahabat yang budiman, Ramadan adalah momentum kita untuk diet gaya hidup. Jika kita bisa menahan lapar, seharusnya kita juga mampu menahan nafsu belanja. Mari kita bebaskan rumah tangga kita dari standar kapitalisme. Keluarga yang kaya bukanlah yang paling mewah rumahnya, tapi yang paling tenang jiwanya karena merasa cukup, merasa qanaah dengan pemberian Allah. Manajemen keuangan syariah ini adalah tentang kedaulatan. Berdaulat di atas keinginan sendiri berdasarkan apa yang Allah dan Rasul-Nya telah tuntut. Kita berdaulat dari jeratan utang manusia dan hanya bergantung pada Sang Maha Pemberi rezeki. Semoga Allah SWT memberkahi rezeki kita, menjauhkan kita dari jeratan riba, dan menjadikan harta kita sebagai jalan menuju surganya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.